Selamat pagi, Pak Marcelo. Perkenalkan, nama saya Syekh Arianto dengan NIM 2020081067 ingin membahas atau mempresentasikan hasil UAS APSI saya dengan judul Rancang Bangun Website Portal Karir untuk Mahasiswa UPJ. Di bab pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang serta maksud dan tujuan. Latar belakang ini, layanan karir itu di UPJ belum terpusat, sehingga diperlukan portal karir digital terintegrasi untuk memudahkan akses dan pemantauan. Lalu, maksud dan tujuannya untuk membangun platform digital yang menghubungkan mahasiswa, PKL, dan perusahaan mitra untuk mendukung kesiapan karir mahasiswa. Lalu masuk ke kerangka teori. Di kerangka teori ini ada landasan teori OAD, perancangan basis data, dan IMK. OAD ini pendekatan pengembangan perangkat lunak berbasis objek yang mencakup analisis dan perancangan, seperti menggunakan UML. Lalu ada perancangan basis data, di mana proses perancangan datanya secara konseptual, logis, dan menghasilkan basis data yang terorganisir. Lalu ada IMK, atau interaksi manusia dan komputer, itu bidang yang fokus pada perancangan antarmuka. Lalu masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini ada identifikasi masalah, dampak, dan solusinya. Pencarian lowongan magang terpisah, sehingga mahasiswa masih mencari info magang atau kerja dari berbagai media. Sehingga dampaknya itu sulit menemukan lowongan yang sesuai. Solusinya adalah membangun portal karir. Lalu lamaran masih manual, status lamaran sulit dipantau. Dan solusinya di sistem karir itu dapat memantau lamaran secara real time. Dan perusahaan mitra belum memiliki media khusus untuk mengelola lowongannya. Serta pihak BKL belum juga memiliki mekanisme untuk memvalidasi lowongan ini valid atau tidak. Lalu masuk ke elisitasi atau user requirement. Di user requirement ini saya membuat 3 elisitasi seperti di PPT. Sehingga kebutuhan finalnya itu untuk 3 aktor, mahasiswa, admin, dan perusahaan mitra. Mahasiswa dapat login, mahasiswa membuat profil karir, mahasiswa dapat mencari dan melamar, lalu perusahaan mitra dapat sign up, login, perusahaan dapat mengelola lowongan, perusahaan juga dapat melihat daftar pelamar atau menyeleksi pelamar. Lalu admin dapat memvalidasi lowongan dan memantau portal karir. Lalu masuk ke pemodelan fungsional. Di sini ada use case, spesifikasi use case, dan activity diagram. Use case ini 3 aktor seperti kebutuhan fungsional final yang tadi. Lalu ada spesifikasinya, melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, mengelola lowongan, dan masih banyak lagi. Lalu masuk ke activity diagram yang ketiga. Di sini ada activity diagram sign up untuk perusahaan, activity diagram login untuk semua user, dan activity diagram buat profil karir untuk mahasiswa seperti di PPT. Lalu ada activity diagram cari lowongan untuk mahasiswa, lamar lowongan untuk mahasiswa, dan validasi lowongan untuk admin. Lalu ada activity diagram kelola akun untuk admin, kelola lowongan untuk mitra, dan seleksi pelamar untuk mitra, seperti di PPT. Lalu masuk ke pemodelan terstruktur. Lalu masuk ke kelas diagram. Di sini ada 8 kelas, di mana kardinalitas pada kelas itu ada user untuk admin, mahasiswa, dan perusahaan. Di mana satu user hanya memiliki satu peran. Mahasiswa ke portal karir, itu satu mahasiswa memiliki satu portal karir. Mahasiswa ke lamaran, itu satu mahasiswa dapat mengirim banyak lamaran. Lowongan ke lamaran, yaitu satu lowongan dapat menerima banyak lamaran. Lalu perusahaan ke lowongan, one to many, yaitu satu perusahaan dapat memiliki banyak lowongan. User dan ke log aktivitas, yaitu satu one to many, satu user memiliki banyak catatan aktivitas.
Lalu masuk ke model pemodelan perilaku, yaitu ada sequence diagram. Di sequence diagram ini pertama ada sign up untuk perusahaan dan login untuk all user, seperti di PPT. Lalu ada sequence diagram untuk profil karir mahasiswa, cari lowongan untuk mahasiswa, dan lamar lowongan untuk mahasiswa. Lalu sequence diagram validasi lowongan untuk admin, sequence diagram untuk kelola akun untuk admin, seperti ini. Lalu sequence diagram kelola lowongan untuk perusahaan mitra, sequence diagram untuk seleksi pelamar atau perusahaan mitra. Untuk seleksi pelamar perusahaan mitra. Seperti di PPT. Lalu masuk ke rancangan database. Di rancangan database ini saya membuat 7 database, di mana yang pertama itu database user, fungsinya untuk menyimpan data akun pengguna mahasiswa. Primary key, ID user, dan foreign key-nya tidak ada. Field name-nya ada ID user, email, password, role, created at, dan constraint-nya data type-nya integer, varchar, enum, timestamp. Constraint-nya untuk mahasiswa, perusahaan, dan admin. Lalu ada tabel mahasiswa untuk menyimpan data identitas mahasiswa, di mana field name-nya ada ID mahasiswa, di user, name, nama lengkap, fakultas, program studi, dan sebagainya. Lalu ada tabel profil karir, tabel perusahaan, tabel lowongan, tabel lamaran, dan tabel log aktivitas. Masuk ke perancangan mockup. Di sini saya membuat halaman pertama itu ada seperti ini. Ada untuk cari lowongan, daftar sekarang, fitur untuk semua pengguna, cara kerja, dan sebagainya. Lalu masuk ke halaman login. Di halaman login ini ada role untuk mahasiswa, perusahaan, dan juga admin. Jika masuk ke mahasiswa, kan langsung tampil dashboard mahasiswa dengan menggunakan akun email UPJ. Di dashboard ini ada lamaran terbaru yang jika diklik akan masuk ke lamaran yang sudah pernah di-apply oleh mahasiswa dengan status lamarannya. Lalu masuk ke profil karir. Di profil karir ini mahasiswa dapat memasukkan nama lengkap, NIM, fakultas, program studi, dan sebagainya. Juga bisa upload CV. Dan jika diklik akan muncul pesan berhasil. Lalu di lamaran ini juga bisa melihat cari lowongan. Di cari lowongan ini mahasiswa dapat mencari lowongan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan lokasi yang dimau, sesuai dengan tipenya, mau full time atau magang. Lalu jika sudah menemukan, bisa klik lamar sekarang dan akan muncul detail-detail lowongannya. Klik lamar sekarang dan CV akan update otomatis, lalu bisa kirim lamaran. Setelah berhasil, yang tadi di-apply itu akan masuk ke dalam lamaran saya. Ini juga bisa melihat untuk detailnya. Jadi seperti ini detail dari lowongannya. Lalu masuk ke bagian perusahaan. Di perusahaan ini harus daftar terlebih dahulu buat akun, lalu setelah buat akun akan balik ke tampilan login dengan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah masuk, ini dashboard untuk perusahaan. Di sini ada profil perusahaannya yang berisi alamat, email, dan sebagainya. Lalu masuk ke kelola lowongan. Di kelola lowongan ini, perusahaan dapat membuat lowongan dengan form lowongan seperti ini dan mengedit lowongan jika lowongan sudah dibuat. Dan ini status untuk menunggu validasi dari admin. Dan jika ingin dihapus, ini untuk edit, formnya seperti ini dan untuk dihapus akan muncul pesan konfirmasi terlebih dahulu. Lalu di sini bisa lihat pelamar. Perusahaan juga dapat lihat siapa aja yang sudah melamar di posisi yang perusahaan upload. Seperti ini, misalnya Rea Andarani melamar posisi IT support. Bisa melihat detail pelamar dan juga bisa melakukan seleksi, terima, review, atau tolak. Jika diterima, akan seperti ini. Ya. Lalu masuk ke
Lalu masuk ke bagian admin. Di sini admin dapat login dengan email dan password. Di sini di dashboardnya muncul konten ringkasan seperti ini dan menunya validasi lowongan, kelola akun, dan aktivitas portal. Validasi lowongan, lowongan yang tadi di-upload atau ditambah oleh perusahaan atau mitra itu masuk di sini. Admin akan melihat detail terlebih dahulu, lalu admin menentukan lowongan ini layak atau tidak. Seperti ini misal diterima, validasi berhasil, dan halaman lowongan, validasi lowongan jadi kosong. Lalu di kelola akun ini, admin bisa mencari nama atau email dari usernya untuk diedit atau berdasarkan role. Jika diedit akan seperti ini, edit datanya hanya bisa untuk nama dan email. Lalu jika hapus akan muncul pesan konfirmasi seperti ini. Lalu masuk ke log aktivitas, admin dapat melihat seluruh aktivitas yang dilakukan user di sistem. Seperti ini, ada menit terakhir aktifnya. Jika dipencet action, akan muncul lebih detail aktivitas yang dilakukan oleh user. Lalu masuk ke daftar rencana pengujian. Di rencana pengujian ini, saya melakukan test case terhadap modul-modul yang ada di dalam sistem atau di dalam aplikasi. Di dalam aplikasi ini, saya melakukan login test case dengan 5 tes skenario, yaitu mengisi email dan password dengan benar. Jika email salah, password salah, email lain, seperti itu, dengan SPT terusan seperti ini. Lalu melakukan tes register untuk perusahaan dengan 4 skenario tes, dan cari lowongan test case dengan eh, cari lowongan test case dengan ini lah. Cari lowongan. Oke. Yang pertama, daftar yang ke lalu masuk ke F, daftar rencana pengujian. Di daftar rencana pengujian ini saya melakukan tes terhadap modul-modul yang ada di aplikasi yang saya buat atau sistem yang saya buat, di mana saya pertama melakukan login untuk tes case untuk login. Yaitu ada 5 tes skenario. Dengan jika mengisi email dan password dengan benar, berhasil positif, login berhasil. Jika emailnya salah, passwordnya salah, email yang lain, itu akan negatif dengan SPT terusnya, login gagal, dan tampilan pesan error. Lalu masuk ke register untuk perusahaan test case. Itu saya melakukan 4 skenario tes dengan test condition positif 1 dan negatif 4. Lalu masuk ke cari lowongan test case, itu melakukan 9 skenario tes seperti ini. Lalu saya membuat tes case dengan modul profil karir. Modul profil karir dengan 5 tes skenario. Lalu masuk ke lamar lowongan tes case dengan 6 tes skenario dan kelola lowongan tes case dengan 8 skenario. Lalu kelola akun tes case itu dengan 11 tes skenario dan log aktivitas tes case untuk admin dengan 4 tes skenario. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini, sistem portal karir UPJ ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mencari atau melamar magang atau kerja, perusahaan mitra dalam mengelola lowongan dan menyeleksi pelamar, serta admin dalam memvalidasi dan mengawasi perkembangan mahasiswa. Sehingga perancangan ini dilakukan menggunakan pemodelan UML, rancangan basis data, berbasis role dan antarmuka, dan diuji melalui user acceptance test untuk memastikan kesiapan sistem. Terima kasih.